Halo Sobat Maraja, kembali lagi bersama kita Maraja Bicara. Apa yang kita bahas? Semua kita bahas. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu pemain sepak bola yang sangat terampil. Siapa lagi kalau bukan Mas Faisal. Baik Mas Faisal, Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas. Oke, perkenalkan nama saya Faisal Wahyu Agung Praditya. Saya dari S1 Teknik Industri, sekarang semester 6 dan sebagai pelatih sekaligus pemain juga di sepak bola. Seperti itu. Halo Mas Faisal, apa kabarnya nih hari ini? Baik sekali. Masih sibuk ngelatih atau udah free akhir-akhir ini? Kalau untuk saat ini sudah aktif ngelatih lagi ya, sudah aktif ngelatih dan sudah benar-benar terfokuskan ke pelatihan aja. Oh iya, ini kan kita kepo nih Kak tentang perjalanannya Kakak dari awal mula masuk ke dunia sepak bola sampai akhirnya kira-kira kakaknya jadi pelatih ya? Ya, sekarang. Wow, itu sangat menginspirasi sekali ya. bisa menginspirasi teman-teman. Iya, bener sekali. Jadi pertama kali kenal sepak bola itu di tahun 2009. Saat itu keluarga pindah ke Bali. Terus akhirnya sekolah juga pindah ke Bali di SD kelas 3 itu. Sekolah pindah ke Bali dan di situ mulai kenal sekolah sepak bola. Terus ya berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun masuk di sekolah sepak bola. Saat itu sudah mulai ikut di Popda. Popda itu pertama itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu kebetulan juara 1 di kabupaten dan akhirnya sampai ke tingkat provinsi juara 1 juga, cuman tidak ada lanjutan untuk di tingkat nasionalnya. Dan seperti yang di tahun sebelumnya di kelas 6 pun sama, juara 1 lagi di kabupaten sampai ke provinsi juara 1 dan tidak ada tindak lanjut lagi. Setelah itu sedikit kayak menyesali ya kenapa nggak ada tingkat nasionalnya, cuman ya kita tetap ikutin aja aturan yang sudah ada. Dan terus setelah itu di tahun 2015 itu benar-benar hal yang membuat saya sampai sekarang nggak bisa meninggalkan sepak bola. Itu adalah ketika kita ada seleksi tim untuk berangkat ke Singapura. Itu kita seleksi sekitar kurang lebih 80-90 orang. Yang dibawa itu cuma sekitar 12 orang dari seluruh SSB yang ada di Bali. Nah, kebetulan seleksi itu cuman iseng-iseng aja ikut seleksi, kayak ya udah kalau lolos ya nggak mungkin, kalau nggak lolos ya nggak apa-apa, karena itu tadi kalau lolos ya nggak mungkin, kalau nggak lolos ya nggak apa-apa. Kita ikut seleksi itu, waktu itu seleksi benar-benar udah nggak ada semangat sama sekali, cuman sekedar pengen ikut. Dan tapi pada saat pengumuman seleksi seketika langsung lemes. Kenapa Mas? Lemes itu karena nama saya ada paling atas di daftar pemain yang dibawa ke Singapura di 2000. Itu mah seneng gak sih harusnya? Tapi kan emang shock, kan awalnya kan emang gak nyangka. Nggak nyangka. Karena kita nggak pede. Jadi dulu waktu SSB sekolah sepak bola itu yang main di usia 15. Aku tuh usianya masih 13 tahun. Berarti termuda sendiri ya yang lolos sampai ke Singapura? Ada 2 yang termuda. Ada dua. Jadi saat itu yang main tuh kelahiran 2000. Nah, kita 2002 nih. Itu otomatis selesai umurnya 2 tahun nih. Nah, itu nggak pede ya, karena lawannya gede-gede, kita kecil-kecil. Ya gimana kita mau masuk? Nah, akhirnya kita masuk, kita berangkat ke Singapura, kita lolos. Setelah lolos itu sampai pulang dari perjalanan dari lapangan sampai ke rumah, itu badan masih gemeter. Ini beneran ke Singapura nggak? Itu sampai gemeter ini. Terus akhirnya dapat follow up surat lagi, kita diinfokan untuk kita buat paspor, buat keperluan untuk yang lain-lain juga. Kita siapkan semua di imigrasi, sampai bener-bener excited banget nyiapin semua. Kira di hari keberangkatan masih nggak percaya kalau saya mau ke Singapura.
Tapi di awal-awal kakaknya daftar itu tuh kayak ada persiapan yang emang bener-bener matang atau persiapannya masih ngambang aja nih? Oh, kalau persiapan kita selalu dong. Kita akan latihan rutin. Berarti persiapan itu tuh harus optimal ya? Ya, Maksimal. kalau mau hasilnya maksimal ya persiapan juga harus Harus maksimal. maksimal juga. Nah, gitu. Itu lanjut ya. Jadi Iya. saat itu benar-benar masih dengan rasa nggak percaya, tapi ya bersyukur bisa lolos. Karena saat itu sebelum seleksi ada sedikit crash. Sedikit crashnya ada yang nggak support sebenarnya, kayak nggak usah, itu kamu nggak bakal lolos di situ. Itu sedikit mematahkan saya, tapi ya tak jadikan motivasi lah, gimana caranya aku bisa membuktikan bahwa aku tuh bisa. Aku tuh bisa, aku pantas untuk masuk ke jenjang internasional. Dan ya di Singapura tambah minder lagi nih sampai Singapura, karena saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Satu, nggak bisa ngomong bahasa Inggris, yang kedua saya nggak kenal siapa-siapa, karena saya berangkat sendiri, nggak sama orang tua kan. Sebenarnya kita berangkat sendiri, kita ketemunya langsung di bandara Singapura sana, di Changi Airport. Itu bener-bener minder sih aslinya. Begitu pemain-pemain lawan datang semua tuh, 2 kali dari tinggi kita semua. Tinggi-tinggi. 2 kali dari tinggi kita. Jadi hampir 2 meter semua mereka. Tapi kita, ya wes, gimana kita sampai sana, kita ngapain, kita nggak selesai, kita selesaikan aja. Jadi di Singapura itu kurang lebih selama 7 hari. Itu di bulan Maret 2015, percaya. Dan perjalanan di situ benar-benar luar biasa kali. Itu kita finish di nomor 3 karena kita final juara 3-4 itu kita ketemu Cina, kita menang 2-0. Kita bawa pulang medali itu atas nama Indonesia. Itu di usia 13. Berarti dalam usia 13 tahun sudah mewakili Indonesia. ya kak? Keren Itu sih. Sepak bola internasionalnya ya kak? Iya. Itu salah satu perjalanan yang paling mengesankan buat saya, dan sampai sekarang nggak bisa bikin saya ninggalin sepak bola karena itu. Saya sudah melangkah sejauh itu, kenapa saya harus mundur? Itu untuk di pemain di usia dininya. Jadi memang saya ini menghabiskan banyak waktu belajar itu selama di Bali, karena saya di Bali itu totalnya 10 tahun, 10 tahun 2009 sampai 2019 baru pulang ke sini lagi, seperti itu. Kalau persiapan waktu di Singapura sama waktu di Indonesia itu tuh ada kesamaan atau beda ya kak? Beda dong. Ya boleh di-spill pembedaannya tuh apa gitu loh. Jadi gini, kalau kita prepare-nya sekedar event yang sekedar biasa, Iya. ya kita juga prepare-nya kan ya kadang kayak masih males gitu. Iya. Tapi kalau kita sudah menatap jenjang internasional, kita mau duduk aja, pulang sekolah kita mau duduk aja nggak bisa. Mesti pikirannya langsung latihan. Gimana cara saya meningkatkan kualitas saya? Itu aja. Jadi dulu waktu program latihan saya dikasih sama pelatih saya itu, pulang sekolah jam 1, itu jam setengah 2 itu kita jogging itu di halaman rumah. Setengah 2 jogging sampai jam 2.15. Setelah jam 2.15 kita istirahat, makan siang. Jam 3:15 kita berangkat latihan sampai maghrib. Habis sisa kita sampai rumah, makan, istirahat, wes. Besoknya seperti itu terus, berulang-ulang seperti itu. Saya nggak punya kesempatan untuk main sama sekali, untuk ketemu sama temennya nggak bisa kita. Iya, Kalau nggak di soalnya sekolah. Emang niatnya ke sana buat latihan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia supaya Betul. bisa menang di ajang sepak bola internasional. Itu salah satunya. Motivasinya di situ, makanya ya berat ya tetap dijalani seperti itu. Nah, baik kan tadi Mas Faisal sudah menjelaskan ya. Itu kan tadi Mas Faisal itu prestasinya ini banyak sekali ya Mas, mulai dari regional sampai internasional dari di Singapura ya. Nah itu tuh ada gak sih prestasi yang membuat Faisal, wah ini tuh gila, nggak akan saya lupain lagi nih seumur hidup? Itu tuh ada gak sih Mas? Boleh diceritain dong. Kalau itu tetap yang di Singapura. Itu yang Momen base-nya paling yang di Singapura itu ya kak? Itu benar-benar itu terjadi di saat semifinal. Semifinal itu kita intinya kita sudah percaya nih kita bakal bisa sampai ke final. Cuman yang namanya rezeki seperti itulah. Iya. Jadi kita di semifinal tuh, kalau tahu yang sekarang namanya Bagus Kavi,
Bagas Iya. Kapi, Brian Aldama, Sultan Ziko, Witan Sulaiman, itu lawan kita di semifinal semua. Yang saat itu juara, mereka habis dari Singapura itu mereka juara di Piala AFF 16 Timnas Indonesia. Itu lawan kita. Kita sama mereka nggak kalah di permainan, kita kalah di sudden death. Sudden death itu kita setelah pertandingan nih 2 babak nih kita imbang, kita lanjut di sudden death. Jadi mereka main 2 lawan 2, bukan permainan normal lagi. Kira kita kalah 1-0. Dan pada akhirnya kita di final juara 3-4 kita ketemu sama Cina. Cina itu pemainnya luar biasa, itu tinggi sekali. Kita mau lihat dia begini. Jadi kalau mereka sundul bola kita cuma bisa lihat gini. Itu kan pasti timbul perasaan minder, takut itu. Kalau itu kembali lagi ke pengalaman sih, jam terbang dan pengalaman. Kalau kita punya jam terbang, kita punya pengalaman, siapapun lawan kita nggak takut. Tapi biasanya kalau emang punya pengalaman nih kak, lihat fisiknya aja, aduh aku kok minder ya, lawanku gede, besar, tinggi juga. Ya. Itu bisa, itu sering terjadi kan di atlet-atlet atau bahkan di murid saya saat ini, itu banyak terjadi. Kayak kalau dia lihat seumuran tapi posturnya lebih besar, dia akan takut. Tapi balik lagi lah, gimana cara kita menanamkan mindset bahwa kita semua sama. Kalau dia bisa seperti itu, berarti saya bisa. Apalagi kan bola ya, kalau main kan lari nendang sana ke sini, itu Ada fisiknya kompetisi. harus bener-bener fit, sama tenaga otot juga perlu. Kalau itu Otot kaki, jelas iya. itu perlu sekali. Jadi balance sebenarnya, bukan cuma fisik aja, tapi daya tahan tubuh juga itu juga berpengaruh buat kita semua. Jadi di program latihan itu kan banyak, ada program latihan fisik, teknik, terus penguatan itu ada semua. Jadi kita benar-benar ya sebelum kita terjun ke situ kita harus siap semua ini. Yang nomor 1 tetap mental. Bagaimana kita berani apa enggak kita ambil resiko itu. Kan prinsip di sepak bola itu seperti ini. Kalau nggak mau sakit, ya udah sakitin. Kalau nggak mau nyakitin, ya udah berarti udah, kamu kamu disakitin. sakitin. Nah, kan itu prinsipnya seperti itu dulu dasarnya. Itu kalau bahasa halusnya, kalau bahasa kasarnya ya simpel. Kalau nggak mau patah ya patahin. Gimana sih kak ngelatih mental? Tadi kan kakaknya kan sempat kayak down karena celaan orang tadi kan kak. Nah itu tuh bisa ngelatih diri sendiri gitu loh. Jadi kalau saat itu saya cuman bener-bener yang bikin saya selalu up dan nggak down. Iya. Cuman dari orang tua saya, terutama ibu saya. Jadi ibu saya selalu bilang siapapun yang ibaratnya merendahkan kamu atau membuat kamu ragu, bayar mereka dengan kesuksesanmu, bayar mereka dengan keberanianmu. Jangan takut, jangan malah kamu mundur, mereka akan senang. Itu kata-kata itu saya bawa sampai sekarang kemanapun. Tapi pernah gak dulu waktu pertandingan atau persiapan lomba itu tuh melakukan kesalahan dan justru itu malah bisa membuat diri kita sendiri tuh ngerasa kayak down. Aduh, aku kayak gini ya tadi latihanku. Tadi kok aku nggak maksimal waktu di Iya. perlombaan seperti itu. Itu pernah terjadi di pertandingan sih. Itu sebenarnya bukan persiapan kalau di saya. Itu saat pertandingan kita adu penalti. Adu penalti itu kan saling tendang-tendang tuh, ganti-gantian. Kebetulan saya penentu. Dah di final itu kalau kita juara, ya kita bisa mewakili ke tahap selanjutnya. Tapi karena saya kebetulan itu nggak gol, itu yang bikin sampai sekarang pun saya nggak berani nendang penalti. Sampai sekarang itu traumanya masih sampai sekarang. Ya kak. Sampai sekarang itu benar-benar mental itu yang nggak bisa dibangkitkan di situ. Jadi kita benar-benar di final, atmosfernya tuh banyak sekali penontonnya. Kita itu bawa beban tim. Gimana caranya kalau saya gol ya saya bisa buat tim ini lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau saya nggak gol berarti saya menggagalkan anak-anak ini semua, teman-teman kita semua. Ngerasa takutnya tuh kayak besar banget gak sih kak? Waduh, ini nasibnya ada di tangan aku nih. Iya, Kalau gol iya. kita masuk ke tahap berikutnya. Kalau enggak ya udah kita berhenti di sini. Iya itu seperti itu. Kita pegang bola wes gini, tangan udah gemeter. Itu tendang, ya wes gak maksimal ya wes. Nangis tok isi di sana itu. Nangis tok itu wes benar-benar paling gila, paling benar-benar kayak bikin trauma bahkan sampai sekarang. Bayangkan itu tahun 2016 atau 17 itu. Sampai sekarang 2025 saya belum nendang penalti. Terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sudah jadi pelatih pun saya nggak berani. Bukan soal pengalaman kalau di sini, mental lagi. Itu nggak bisa dibangkitkan lagi. Kan kakak
kakaknya dari tadi udah cerita nih kak, kesibukannya waktu mempersiapkan lomba, terus waktu mengikuti lomba di hari-harinya. Gimana sih kak untuk mengatur waktunya agar kita tuh tetap konsisten dengan kegiatan jadwal kita kesehari-hariannya tuh seperti apa? Kalau soal mengatur waktu ya, kan kembali lagi bagaimana kita bertanggung jawab sama apa yang sudah kita jalani. Jadi kalau dari aku dulu itu sampai sekarang makanya setiap sore itu kita nggak punya waktu untuk santai. Setiap sore itu kita harus latihan jam 3 sampai jam 5 lah kita latihan. Dan itu pun sudah kegiatan rutin ya, rutin. Itu kalau tanpa ada event, kalau ada event kita 2 kali latihan satu hari, pagi sama sore. Nah itu belum lagi ketambahan kalau di hari Sabtu Minggu biasanya kita 3 kali malahan. Yang malam itu kita di gym. Itu kalau pas ada Berarti event. itu ada latihan fisiknya juga ya di Iya. sela-sela latihan sepak bola. Tetap harus ada latihan fisiknya untuk apa, penguatan tadi saya sampaikan. Iya. Penguatan seperti itu. Itu pernah timbul perasaan ngeluh kan, waktu itu kan masih usia Dini ya. itu kan teman-temanku pada main nih, kok aku cuma latihan mulu. Itu pernah timbul rasa itu gak, Pak? Oh pernah tuh. Jadi kayak kita lihat anak-anak yang lain pada main layangan atau lagi Ngumpul sama temen-temen nih. Kita kegiatannya setiap hari pegang bola, capek, ngos-ngosan setiap hari. Tapi kita kan balik lagi. Kalau pas mereka lagi santai, kita ini latihan, kita ini capek. Nanti ketika mereka capek, kita bisa jadi kita lebih santai. Jadi kita persiapkan masa depan dari sekarang. Itu motivasinya. Dan pada akhirnya sampai sekarang, saya bahkan sekolah itu SD, beasiswa, SMP, di SMP itu SMP Negeri 2 Kuta kan. Itu salah satu sekolah terfavorit di Kabupaten Bandung, di Bali itu. Kabupatennya kan Kabupaten Bandung namanya. Itu sekolah di situ nggak gampang. Apalagi kita orang luar. Tapi kita masuk di sana karena prestasi. Kita masuk dan itu juga beasiswa. Terus akhirnya sampai ke SMA pulang pun beasiswa juga. Bahkan sampai ke kuliah pun beasiswa juga karena sepak bola. Ini yang selama ini saya pendam rasa pengen main itu, dampaknya ke sini nih. Ke beasiswa ini. Ini yang saya dapetin. Kalau dulu saya nggak di sepak bola, mungkin saya nggak bisa dapet ini semua. Bahkan saya pun nggak bisa dikenal siapapun. Saya nggak bakal punya relasi sejauh manapun kalau saya nggak lewat sepak bola. Kan seperti itu. Makanya itu motivasinya. Jadi nggak boleh iri sebenarnya. Gitu. Nah ini juga bisa dijadiin motivasi buat teman-teman ya kak. Betul sekali, sangat bisa dibuat inspirasi. Ya jadi itu kita harus mempersiapkan sejak dini ya Sejak untuk masa dini, depan. ya gimana ya, untuk mempersiapkan masa depan itu kan sangat amat penting. Tapi juga kita sebenarnya juga butuh main sama teman. Jadi harus balance gitu loh. Gak bisa kalau memaksakan, ya kita boleh fokus ke masa depan. Tapi kalau kita nggak sambil main sama teman, takutnya nanti Kita gimana ya, kurang sosialisasi. Gimana tanggapan Mas Faisal Mas? Kalau yang saya rasa bukan seperti itu sih. Bukan kita nggak akan kita bakal kurang sosialisasi itu seperti apa, bukan. Jadi kan kalau kita di orang lapangan ini kan interaksi sosialnya juga dapat banyak di lapangan. Ketika kita bertanding, kita ketemu sama orang baru nih. Kita punya teman di lingkup yang sepak bola itu. Jadi kita kalau dari aku dulu ya, aku nggak pernah punya teman selain anak sepak bola. Itu dari waktu aku masih di SSB, sekolah sepak bola. Tapi tuh kadang gini gak sih kak, iya kakaknya oke punya temen di klub sepak bola, tapi kalau waktu sekolah itu kan semisal ada tugas, kakaknya ketinggalan tugas atau kurang paham materinya apa, itu tuh kalau temennya, mohon maaf nih kak, kalau gak suka atau gimana gara-gara kakaknya terlalu sibuk sama bola, entah itu ada sifat iri, itu kan kayak pelit akan ilmu gak sih? Kalau yang seperti itu sebenarnya saya belum menemukan sih. Belum menemukan. Tapi kalaupun menemukan pun ya itu kan pribadi masing-masing ya. Iya. Terserah mereka mau seperti apa. Kalau mereka mau suka ya silakan. Kalau nggak suka pun ya nggak masalah. Karena kan kita nggak merugikan mereka. Iya.
gitu. Kalau mereka menganggap kita saingan, ya silakan persaingan nggak apa-apa. Tapi kalau soal ilmu atau apa ya kita punya ilmu sendiri, mereka punya ilmu sendiri. Bagaimana cara kita menerapkan di kehidupan kedepannya nanti. Pasti kan ada plus minusnya, ada yang minta di akademik, ada yang di non akademik. Tapi Itu pasti. tergantung orangnya sendiri-sendiri mau dibalancein Ya. atau emang dijumlangin. Betul. Kalau saya sih jomplang sih. Pinternya di non akademik sepak bola jagonya Mas. Jadi kalau saya dari SD sampai sekarang pun di kuliah pun sebenarnya untuk di pembelajaran ini saya masih sedikit kurang. Karena saya memang terfokuskan di sepak bola itu tadi. Nggak pernah punya waktu untuk belajar. Salah satu itu, saya nggak punya waktu untuk belajar. Saya tuh nggak punya waktu untuk belajar. Latihan non-stop tuh. Setiap hari Itu latihan isinya ya kan? latihan seperti itu. Makanya benar-benar bosan sebenarnya lihat sepak bola tuh bosan. Tapi kalau kita nggak mau main sepak bola, kita balik lagi ke belakang. Saya dulu udah pernah sampai di Singapura, saya dulu udah pernah mewakili Bali, saya pernah mewakili kabupaten, saya pernah mewakili provinsi. Saya mau berhenti di sini. Sayang banget kalau diberhentiin Kak. Nah, bukan seperti itu. Dan makanya sekarang lebih ke fokus pengembangan di kepelatihan. Gitu. Nah, ada gak sih nih Mas momen-momen lucu saat entah itu bertanding, entah itu latihan, itu yang masih menjadi apa ya, pengingat atau semangat buat Mas Faisal itu ada nggak? Kalau momen lucu semua lucu sebenarnya. Yang paling berkesan buat Mas Faisal nih? Paling berkesan ya. Paling berkesan itu bukan momen lucu sebenarnya. Itu momen-momen yang agak benar-benar berat bagi saya. Jadi saya dulu itu sepak bola itu pertama kali saya kenal sepak bola itu saya nggak disupport sama orang tua. Orang tua saya nggak tahu tuh kalau saya ikut sepak bola. Jadi ikut secara diam-diam Keserak atau diem dan saya kan itu kita harus punya sepatu, kita harus punya Oh, iya. jersey kan. Beli nabung Oh nggak gitu ceritanya. kerja. boleh di-spill dong? Jadi gini, jadi saya itu dulu sepak bola itu waktu kecil itu kita main bola di lapangan kampung lah. Lapangan Tepat nggak tampung. pakai sepatu, kita nyeker ya kan, main. Di situ ada orang yang nonton. Itu orang nonton tuh, dia orang Medan. Orang nonton, dia perhatiin kita semua nih beberapa hari dia perhatiin terus. Akhirnya dia temuin saya, tuh saya baru pindah di Bali. Sekitar berjalan berapa bulan di Bali lah itu. Dia ngomongin, "Dek, kamu mau ikut sepak bola?" "Mau Om," saya bilang gitu kan. "Yaudah, nanti ikut latihan sama saya." Pikir lagi, dia siapa ya? Ntar kalau aku diculik gimana? Kira-kira gitu, saat itu Pasti seperti kalau anak kecil mikirnya takut diculik. waktu kelas 3 SD tuh. Mikir nih, gimana ya? Ikut apa enggak? Terus akhirnya tak pikir lagi, kalau bilang ke orang tua pasti nggak boleh. Pasti nggak boleh. Saya diem, besoknya dijemput. "Dek, ayo ikut saya." Tuh nggak bisa nolak, saya langsung ikut aja. Ikut, ternyata dia ke toko sepak bola, toko sport itu. Peralatan sepak bola. Kamu pilih sepatu, kamu ambil jersey, kamu ambil kaos kaki, kamu ambil aja. Saya nggak punya uang. "Oh, udah ambil aja nggak apa-apa." Ambil nih, kita ambil satu paket semua itu. Dia nggak bayar nih, bingung saya, dia nggak bayar. Terus saya disuruh bawa. Sini gimana konsepnya? Saya diem. "Oh, ini nggak bayar. Nah, ini punya saya kok." "Oh ya udah, ikut dah kita. Ikut saya latihan ya." Kita buat latihan tuh di saat itu di lapangan Canggu Futsal yang sekarang jadi fans Canggu Club gitu. Nah, di situ kita latihan. Kita latihan sama bule-bule semua. Itu. Memang pelatihnya bule, pemainnya bule. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya cuman ikutin aja, suruh nendang saya tendang, suruh diam saya diam, suruh lari saya lari. Tapi di antara teman-temannya Mas Faisal tuh yang punya privilege sendiri yang diajak untuk latihan tuh cuman Mas Faisal atau ada teman-teman lainnya? Aku aja, cuman aku aja ini aja. Berarti dilihat dari tadi waktu pertama kali Mungkin. main sepak bola. Mungkin dari situ. Kan? Ada sebuah keunikan mungkin Iya. ya. Dari situ. Jadi kita main bola banyak orang, bapak berbanyak orang nih, tapi yang diambil saya. Dan dia juga bilang, "Kamu ikut saya terus, semua kebutuhan kamu saya yang biayain. Kamu percaya saya, kamu bakal bisa sukses di sepak bola." Kita anak kecil udah mau gitu, udah ikut-ikut aja, ya ikut aja lah. Begitu berjalan sekitar 1,5 tahun lah, di kelas 4 naik kelas 5 itu yang saya ikut Popda itu. Iya. Sebelum saya ikut Popda, dia cuma bilang ke saya gini, "Kamu udah saatnya berkembang. Nanti kalau kamu udah bisa main bola,
kamu jangan lupa saya, tapi kamu nggak bakal bisa ketemu saya. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa ketemu sama orang itu. Sampai saya bisa ke Singapura, saya bisa di nasional, saya bisa disuratin, saya nggak bisa nemuin orang itu. Bahkan kalau saya bisa ketemu orang itu, dimanapun orangnya saya siap datang. Karena dia yang mengubah mindset saya. Dia yang mengubah perjalanan sepak bola saya. Yang darinya sepak bola kampung, saya dikenalin dengan klub. Sekarang udah di jenjang internasional. Sekarang bisa sampai punya sertifikat kepelatihan juga. Iya. Untuk saat ini mah itu benar-benar orang itu. Saya juga lupa namanya, cuman saya masih ingat mukanya. Dia yang berubah semua perjalanan kehidupan saya di Bali. Seperti itu. Saat itu pun udah orang tua udah tahu atau belum, Mas? Belum tahu, Dok. Orang tua belum tahu ini. Orang tua tahu itu di kelas 4 mau naik kelas 5. Itu baru tahu orang tua saya. Pas udah mengikuti lomba tadi ya? Iya, yang mau ikut Popda. Iya. Dan saat itu sebelum Popda, saya mau ikut seleksi Popda. Itu orang tua reaksinya gimana, Mas? Yang awal mulanya kamu nggak diizinin untuk bermain sepak bola, tiba-tiba waktu diberitahu, wah anakku udah sampai di Popda. Belum disupport saat itu, belum disupport. Pada saat itu saya izin ikut seleksi Popda ke guru olahraga saya di TSD itu di Bali ya. Jawaban gurunya bikin saya down semangat. Dia cuma bilang, kamu tuh kecil, kamu belum bisa ngapain. Saya pulang tuh nangis. Orang tua saya bilang orang tua itu saat itu. Orang tua saya datang sekolah, protes kepala sekolah, dikasih. Dan dengan PDA dia bilang seperti ini gurunya, kasih kesempatan 1 kali, kalau gagal nggak usah lagi malu-maluin nama sekolah. Dan di saat itu adanya emosi saya, tapi karena tadi orang tua saya nggak pernah mengajari saya tentang emosi. Orang tua saya selalu mengajari saya bagaimana cara kita membalas keraguan orang lain. Nah, itu saya ikut seleksi di kelas 5 itu kan. Saya satu-satunya yang dari kecamatan itu bisa mewakili jadi atletnya di Popda kabupaten, bahkan sampai di provinsi. Itu cuma saya dari kecamatan itu. Saya pulang dari Popda kan juara-juara, juara satu. Bonusnya saat itu kan ada bonusnya nih, Popda nih dikasih ke guru kan. Dia nggak berani kasih ke saya. Guru yang habis ngomong ke saya itu nggak berani ngasih ke saya uangnya. Mungkin Dia merasa kayak tadi ngeremehin, wah tiba-tiba Bisa. nih anak menang nih. Dia titipin itu di ketua kelas saya. Dia itu Malu lah dia. setelah itu di kelas 6 pun sama kejadiannya seperti itu. Dia nggak mau. Waktu aku berangkat ke Singapura, aku pamitan ke dia. Dia kaget. Ke Singapura main bola? Iya Bu. Semoga sukses ya. Dia nangis dia nangis. Kenapa nangis Bu? Apa? Terus saya tahu loh, dia kamu remehin dulu sekarang bisa sampai ke internasional. Saya udah bilang seperti itu aja. Bener pulang dari Singapura, saya bawa tuh medali itu, ketemu dia, Bu, ini oleh-oleh saya dari Singapura. Saya bilang seperti itu, ini oleh saya dari Singapura. Tapi sebelumnya Masnya pernah bandel gak sih sama gurunya itu? Kalau bandel sih nggak pernah. Gak pernah. Karena paling ya nggak ikut pembelajaran karena dispensasi. Biasanya kan kalau emang bandel guru itu kan kayak sakit hati. Nih anak gak pernah ikut pelajaran, terus gak pernah kayak memakai atribut yang lengkap, terus tiba-tiba dia pengen bikin lah seseorang itu down. Nah down itu malah justru membuat kita tuh lebih percaya diri. Itu kalau di kita seperti itu emang kalau kita diremehin suka. Kenapa? Karena itu motivasi buat kita. Bagaimana kita berkembang, menunjukkan seperti itu. Tadi kan Masnya udah punya sertifikat internasional ya Mas? Ya. Mungkin dari perjalanan Masnya mempunyai sertifikat internasional itu bisa dibuat untuk apa ya, kayak membangun pelatihan sepak bola, atau Masnya ini mungkin udah mempunyai sendiri instansinya? Kalau di dunia kepelatihan itu sebenarnya aku memulai belajar ngelatih itu di 2019. Lumayan lama ya. 2019 itu waktu masih di Bali sebelum pulang ke sini. Itu kita mulai pelatihan, itu ikut sama pelatih saya. Jadi pelatih saya bilang, ayo ikut saya ngelatih, diajarin ngelatih tuh. Maka kita di situ masih basic aja karena itu saat itu umur masih 16 tahun tuh. Terus di
waktu ada info kalau saya harus pulang ke Jawa lagi, saya tuh kan mau COVID nih kita, itu dapat info kan, kita pulang aja, kalau nggak pulang kita nggak bisa pulang. Kita pulang, berarti saya pesan nanti kalau kamu di sana ngelatih ya. Akhirnya pulang itu langsung ambil lisensi kepelatihan itu di usia 17 tahun lebih sedikit lah. Jadi waktu ikut sertifikat kepelatihan itu kita nggak tahu nih kalau yang bareng sama kita, yang bareng sama saya daftar itu adalah pemain-pemain profesional semua. Saya nggak tahu, saya satu kelompok sama dia, saya nggak kenal dia. Kamu siapa? Saya nggak kenal. Tapi begitu saya post foto saat itu, saya buat di story IG, semua pada komen. Loh kok kamu sama ini, sama si ini, sama si ini? Loh emang mereka siapa? Loh mereka tuh legend. Tak browsing nih, kaget ternyata di sebelah saya dari ini yang dulu saya idolain, sama saya nggak tahu namanya, saya nggak tahu mukanya, ini orangnya di samping saya. Ya seperti itu terjadi itu. Makanya begitu dia tanya, kamu usia berapa? Saya baru 17 tahun mas. 17 tahun? Kaget semua nih, kamu baru 17 tahun sudah ambil sertifikat kepelatihan? Iya. Kok bisa? Ya, saya nggak tahu ya, ternyata bisa. Saya udah jawab seperti itu. Dan setelah dicek-cek di catatan, ternyata memang saat kelulusan lisensi itu kita jadi orang pertama di usia 17 tahun yang sudah punya lisensi D nasional. Menjadi yang paling termuda berarti ya Kak? Termuda. Karena teman-teman yang ikut, bayangin aja kita ini masuk ke sekolah nih, ke pelatihan nih, yang masuk di situ tuh usianya 2 kali lipat usia kita, bahkan 3 kali lipat usia kita ada sampai umur 70 loh. 70? Iya. Jadi saya pun kaget, mas umur berapa? 17 tahun pak, 5 kali lipat umur saya. Dia bilang seperti itu. Saya pak, ya saya pak itu kepres sudah nggak bisa bayangin dia umur 17, saya umur 17. Tapi itu kan umur 70 tahun nih kak, emang tenaganya masih kuat? Kan itu untuk kepelatihan, mengatur strategi strategi. Jadi dia nggak ikut tentang fisiknya, dia cuma memikirkan bagaimana caranya aja. Jadi sebenarnya itu cuma untuk formalitas saja dia gitu. Kepelatihan itu 2019 di Undip Teluk Awur yang perikanan itu, kita ambil lisensi di situ. Setelah itu kita ditawarin latih di tim punyanya Pemuda Muhammadiyah Jepara, itu PSHW Pelajaran Jepara. Di situ terus dari situ perjalanan dimulai 2020 itu. Covid tuh, waktu Covid itu kita nggak boleh keramaian, tapi saya paksa buka kepelatihan. Kita nggak boleh keramaian, tapi saya paksa buka kepelatihan di situ. Itu 2020 itu sampai. Tapi sempat ada pro dan kontranya nggak kak? Kan pas itu waktu ada Covid kan, kakaknya masih buka pelatihan secara umum. Tetap kalau kontranya banyak. Iya, kenapa tuh kak? Bisa membuat kakaknya lebih percaya diri, lebih untuk berani membuka pelatihan. Karena itu. Gini, olahraga itu kan untuk kesehatan. Itu utamanya. Kalau kita diam di rumah pun kita sakit. Kalau kita bergerak, bisa jadi dua kemungkinan, yang kita bergerak dengan imun yang bagus, kita nggak akan gampang penyakit. Saat itu saya paksakan seperti itu dan berjalan. Awalnya sih banyak yang protes, tapi setelah saya tetap, ya saya ngeyel orangnya tetap berjalan. Dan yang protes akhirnya dia berjalan sampai di 2022. 2022 saya lulus SMA. Jadi saya waktu ngelatih itu masih sekolah. Sertifikat kepelatihan itu saya kelas 1 SMA ambilnya. Saya waktu itu izin sekolah untuk 1 minggu untuk ambil sertifikat itu. Itu di kelas 1 SMA. Sampai rame di berita dulu itu. Murid SMA Muda 1 Bangsri ikut lisensi kepelatihan di nasional. Banyak itu beritanya dulu. Jadi kan kebetulan kita setiap kali kita kegiatan itu ada yang libur. Kebetulan dari teman-teman Pemuda Muhammadiyah Jepara itu, mereka selalu dapat kegiatan saya. Jadi saya kontrak tim atau saya ngelatih di mana, saya juara di mana, semua ada di berita. Ada di berita itu. Dimasukkan di website mereka. Ya, saya sih ya, saya nggak masalah, silakan aja. Kalau mau liput saya, liput aja nggak apa-apa. Saya kayak berjalan itu di 2022 saya punya 2 pilihan. Saya mau, itu kan sudah mulai hilang Covid ya, 2022 lulus SMA. Saya mau diri saya sendiri berkembang atau saya mau mengembangkan anak-anak saya. Ada 2 pilihan yang berat.
Saat itu saya tetap ambil pilihan pertama. Saya mengembangkan diri saya dulu. Jadi saya waktu itu dapat tawaran di tim PSIB UMY. Kita kontrak di sana dan Liga 3 itu. Dan ternyata tragedi Kanjuruhan. Saat itu dilarang berkegiatan sepak bola sama sekali. Dan ya wes, akhirnya saya pulang, tim memang rezekinya saya harus mengembangkan anak-anak. Sampai sekarang saya masih di dunia kepelatihan karena itu. Saya lebih fokus untuk mengembangkan anak-anak ketimbang individu saya sendiri. Baik, terima kasih ya Kak. Nah, ini yang terakhir nih Kak. Pesan untuk teman-teman lain nih Kak, apa? Untuk teman-teman semua ya, jadi ketika berproses jangan pernah takut dengan apapun resiko kegagalannya, karena sebab keberhasilan itu tersusun dari beberapa kegagalan-kegagalan yang sudah kalian lewati. Intinya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Insya Allah nanti di hasil akhirnya pasti luar biasa, seperti itu. Baik, beri aplaus untuk Kak Faisal dulu ya. Nah, baik, terima kasih ya buat Mas Faisal atas pemberian waktunya dan sharing-sharing kita di podcast kali ini. Semoga yang nonton memberikan manfaat, menginspirasi, dan juga menjadikan konten kali ini semangat. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih buat Mas Faisal sekali lagi, dan kepada para teman-teman, kembali lagi bersama Maraja Bicara. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.